Kyle pun akhirnya keluar dari ruang isolasi. Tidak sampai di situ, Kyle pun kembali diganggu oleh si begundal Andre. Tetapi untung saja seorang sipir berhasil memisahkan mereka berdua. Kemudian Kyle pun kembali ke ruangan selnya dan diam-diam ia membaca bucatnya si Kante, buku catatan maksudnya, yang berisi kata-kata kebencian memberikan kekuatan dan kebencian membuatku tetap hidup. Dan di saat ketahuan oleh si Kante, Kyle pun bersikap watados dan pergi begitu saja. Di saat jam makan siang, lagi-lagi si begundal Andre mengganggu Kyle kembali. Tapi kali ini, Kyle berusaha melawannya dengan kekuatan skill pasif stack 500 milik Aldos yang mengakibatkan Kyle harus kembali mendekam di ruangan isolasi. Nice to see you again. I'll see you tonight. Inside for a long, long time. We all look for God. But by then, Di sisi lain, di saat para napi yang lainnya sedang menjadi builder, tiba-tiba seorang napi menemukan ranjau lineman yang dipasang oleh bocil FF. Dan lineman tersebut berhasil meledakkan sebuah mobil. Karena kejadian tersebut, Billy pun mencoba memanfaatkan situasi untuk pergi melarikan diri bersama teman-temannya. Billy pun diras oleh 2 skuad pasukan bocil Alok. Billy berhasil kabur, sedangkan temannya berhasil terjamsut oleh pasukan FF yang mengakibatkan temannya harus terbanet selamanya. Namun akhirnya karena Billy kurang jago ngendok dan tidak menggunakan skill Kelly, akhirnya Billy pun tertangkap kembali. Di sisi lain terlihat Kyle yang berniat untuk balas dendam, sedang mencoba berlatih di dalam ruangan isolasi untuk menguatkan fisik dan mentalnya. it's up to you to deal with your own. We all have our way of dealing. Setelah ia keluar dari ruangan isolasi, ia terus berlatih. Di saat turun hujan, orang lain sedang berteduh, ia malah berlari di tengah hujan. Di saat orang lain sedang turu, ia melatih fisiknya. Side. Forget the world. When you can't go. When you're taking your last. Si sipir korup ini pun melihat Kyle yang sedang berlatih dan mengatakan bahwa Kyle sudah siap untuk Sparka. Saat harinya tiba, Kyle pun ikut Sparka melawan si koplok Andre, dan terjadilah open war di antara mereka. Pada awalnya, si Kyle kalah terlebih dahulu karena belum mencuri bab musuh dan menggunakan teori ngepur terlebih dahulu. Setelah itemnya sudah jadi, ia pun berhasil epic comeback dan berhasil mensepek si Andre dengan cara mencupang lehernya. Sampai akhirnya ia pun terbanet dan dikirim ke neraka jahanam. Dari kejadian itu membuat Kyle menjadi semakin kuat dan tidak terkalahkan, sehingga ia menjadi jagoan penjara dan merubah jati diri Kyle yang sebenarnya. Si tahanan 451 pun menjadi prihatin kepada Kyle karena Kyle telah terjebak oleh permainan si jenderal dan para sipir di penjara.
Pada saat di kamar sel pun, Kyle sudah tidak takut lagi dengan si tahanan 451 dan mereka justru menjadi teman dekat dan memutuskan untuk bekerja sama. Suatu hari pada saat hari kemerdekaan Rusia, Jenderal pun mengadakan acara kecil-kecilan untuk memperingati hari kemerdekaan Rusia. Billy pun bercerita kepada Kyle bahwa dia akan memanfaatkan momen ini untuk pergi melarikan diri. Ia cerita kepada Kyle daripada ia harus lancar setiap hari, ia lebih baik mati. Mendengar hal itu, Kyle pun memberi sedikit uang kepada Billy. Your postcard. You are the American. I am Valya. Tiba-tiba, kemudian datanglah seorang napi tanpa rambut dari penjara sebelah yang bernama Valya. Ia akan menjadi musuh baru Kyle. Jail. To fight you. Sayangnya, usaha pelarian Billy gagal total dikarenakan berhasil diciduk oleh kepala sipir penjara yang mengakibatkan Billy dihajar habis-habisan. Ternyata kepala sipir berhasil mengetahui kejadian itu dari si Malakai, si napi yang cosplay jadi guru Guy. Si Malakai ternyata bekerja sama dengan para sipir sebagai mata-mata untuk mematai-matai usaha pelarian diri yang dilakukan oleh Billy, dengan kesepakatan untuk menukar informasi tersebut dengan obat buduk untuknya. Hal tersebut berhasil diketahui oleh si tahanan 451 yang sedang noong di balik saluran udara. Sebagai konsekuensinya, Billy harus melayani si Valya, si tahanan brutal yang memiliki burung yang bernama Bruno. Baru masuk udah bilang oh no, dan itu pasti sakit, dan akan menderita selama 1000 tahun lamanya. Keesokan paginya, Billy sudah ditemukan sekarat karena dipukul selama semalaman penuh oleh Valya. Get out. Di detik-detik terakhirnya, Billy pun memberikan sebuah pesan terakhirnya kepada Kyle untuk jangan kehilangan jati dirinya dan jangan menjadi budak oleh permainan dari jenderal dan para sipir di penjara. Billy pun akhirnya tershutdown-kan. He finally escaped. Pada keesokan harinya, Sparka pun kembali diadakan antara Kyle melawan Valya. Namun kali ini Kyle tidak melakukan perlawanan karena ia ingat dengan wasiat Billy. Sehingga di saat Valya menyerang, Kyle hanya melakukan jurus Chingogonya dan membiarkan Valya untuk terus menghajar tubuhnya. Hal tersebut dilihat oleh jenderal dan si sipir Tolik, sehingga membuat mereka berdua menjadi marah. Karena Kyle tidak mau melawan, jenderal pun memerintahkannya kepada para minion untuk merantai Kyle di sebuah turret selama berhari-hari sampai Kyle memutuskan untuk kembali bertarung. Tolik, what the hell is going on? Di sisi lain, si 451 pun menemui Malakai untuk meminta sebuah bensin untuk ditukar dengan sejumlah uang. Ternyata si tahanan 451 menumpahkan bensin tersebut ke tubuh si Malakai karena si 451 tahu pengkhianatan Malakai kepada Billy, dan si 451 sangat benci dengan yang namanya pengkhianatan. Tahanan 451 pun berhasil melakukan ulti Valir kepada si Malakai dan Malakai pun tershutdown-kan dari dunia ini. Di sini pun diperlihatkan latar belakang si tahanan 451 yang dimana di saat waktu mudanya ia menjadi korban The Black Mamba milik omnya, sehingga menyebabkan ia menjadi trauma berat dan ia pun berhasil membakar omnya hidup-hidup. Karena kejadian itulah yang menyebabkan si tahanan 451 menjadi tahanan yang sangat kejam.
Pada scene selanjutnya, para gangster pun saling berdamai karena melihat perjuangan Kyle yang berhasil menang atas dirinya sendiri dan mengalahkan permainan kotor para sipir penjara. Sehingga para napi pun membuat sebuah aliansi napi untuk mengalahkan si Uchiha Tolik dan Usopp Otsutsuki. Karena hal itulah yang membuat para sipir pun menjadi sangat marah. Dan dengan terpaksa, sipir penjara membawa seorang tahanan misterius berbadan besar dan sangat brutal agar Kyle mau bertarung melawannya. Dengan bermodalkan nekat dan cicilan motor yang belum lunas, terpaksa Kyle pun harus melawannya. Ternyata napi tersebut adalah napi yang selalu teriak di saat Kyle berada di ruangan isolasi. Kyle pun tidak sengaja menepukkan tangannya ke tembok untuk mengingatkan si napi bahwa dia adalah temannya. Setelah ingat, si napi raksasa pun menghampiri Kyle dan memihak Kyle. Melihat hal tersebut, para minion Gaguna ini pun menembaki si napi raksasa. Karena membeli item immortal, si napi pun menjadi tidak takut mati dan berhasil mengalahkan para minion dan mengobok-ngobok para sipir sampai menghancurkan pintu sel, sehingga membuat para napi menjadi melarikan diri karena terlalu barbarian sampai pada akhirnya immortalnya pun cooldown, yang menyebabkan si napi raksasa berhasil tershutdownkan secara mengenaskan. Karena kejadian itulah memberikan kesempatan kepada para napi yang lainnya untuk berbuat kerusuhan dan mencoba untuk melarikan diri. Di scene selanjutnya, diperlihatkan Kyle dan si tahanan 451 yang duduk berdua menyaksikan kerusuhan tersebut. Si 451 berkata bahwa dia bisa membantu Kyle untuk melarikan diri. Dengan satu syarat, Kyle harus membawa bukti-bukti kebusukan Jenderal Usopp kepada pemerintah untuk membongkar kejahatan dan kebusukan sistem di penjara ini. Kyle pun akhirnya setuju, tetapi untuk menjalankan misinya, Kyle harus kembali bertarung sampai late game dengan Valia. Si 451 pun mendapatkan bocoran bahwa meskipun Kyle menang atau kalah, ia akan tetap di-banned di parkiran oleh para sipir. Pada keesokan harinya, tibalah pertarungan Sparka antara Kyle dengan Valia. Dikarenakan sudah mythic glory, Kyle pun dengan mudah mengalahkan si Valia yang seorang epic abadi. Dan di saat Kyle sudah farming begitu lama, ia pun berhasil mengulti skill 3 Chow yang didedikasikan untuk almarhum mendiang Billy. Valia pun berhasil KO dan AFK dari dunia ini. Di saat sudah sampai lobby, Kyle pun digiring oleh para sipir menuju parkiran untuk ikut dihabisi. Tetapi di parkiran sudah ada tahanan 451 yang masuk lewat saluran pembuangan air. Dan di saat sipir ingin mengeksekusi Kyle, datanglah si tahanan 451 dan langsung mengulti si sipir Tolik hingga ia terbanned dari dunia ini. Kemudian si 451 menyuruh Kyle untuk menyamar menjadi jenderal dan pergi dari penjara menggunakan mobil Rubicon milik si jenderal, dan memerintahkan Kyle untuk membawa barang bukti kejahatan si Jenderal Usopp kepada Hokage keempat, yaitu Namikaze Putin. Dengan sedikit gugup, Kyle pun kemudian mengemudikan mobil Rubiconnya melewati para sipir penjara, dan Kyle pun berhasil kabur dari penjara jahanam tersebut. Tidak sampai di situ, si tahanan 451 diam-diam memasuki ruangan Jenderal Usopp untuk mencabut gigi Jenderal Usopp satu persatu menggunakan tang ketok magic yang berasal dari Wakanda, dan itu pasti sangat sakit. Di saat Jenderal Usopp sudah terbanned dari dunia dan di akhirat, si tahanan 451 pun duduk santuy sambil meminum amer. Dan 3 bulan kemudian, penjara Karafapi yang seperti neraka jahanam pun berhasil ditutup atas keputusan Hokage, dan film pun selesai.
Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian ingin request film yang lainnya, jangan lupa komen di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.